Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming sedikit tersenyum, tidak menunjukkan rasa takut. Bahkan jika Lu Ming tahu sebelumnya seperti apa karakter King Supres, dia akan tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Melihat ekspresi tenang Lu Ming, Mingzu diam-diam mengaguminya. Kakak Tianyun, apakah kamu juga di sini untuk bergabung dengan Aula Jenderal dan Bintang? Ming Feng tiba-tiba bertanya. Jenderal Star Hall, Lu Ming terkejut, penuh keraguan. Itu benar, Istana Jenderal Bintang adalah tempat yang diciptakan oleh keluarga kerajaan untuk mengumpulkan talenta dari seluruh dunia. Itu adalah tempat dengan talenta terbanyak di Kekaisaran Laisun selain 5 sekte utama. Jawab Ming Feng, ada tempat seperti itu. Ekspresi Lu Ming berubah. Kakak Tian, jika Anda datang ke ibu kota Kekaisaran untuk urusan bisnis dan Anda akan segera pergi, tidak apa-apa. Jika Anda berencana untuk tinggal di ibu kota Kekaisaran secara permanen, maka saya keberatan jika Anda bergabung dengan Hall of General Stars. Hall of General Stars adalah matahari yang terbakar. Itu dibuat oleh generasi kaisar Kekaisaran sebelumnya, dan telah digunakan sampai sekarang. Selama Anda bergabung dengan Hall of Generals and Stars, tidak akan ada alasan untuk yang lebih tua generasi, seperti Raja Surga, untuk bergerak. Paling banyak, hanya generasi muda yang bisa bergerak. Mingzu memperkenalkan. Pada saat itu, Mingzu menjelaskan sedikit apa yang terjadi dengan Jiang Xingdian. Sangat sederhana, itu adalah tempat keluarga kerajaan memanggil para pahlawan dunia dan melatih para jenderal, sehingga disebut Aula Jenderal dan Bintang. Banyak orang yang keluar dari Istana Bintang Jenderal akan menjadi jenderal. Lu Ming tergerak. Mungkin merupakan pilihan yang baik untuk bergabung dengan Hall of General Stars. Bergabung dengan Hall of General Stars, setidaknya untuk sementara, memiliki tempat tinggal, dan Hall of General Stars dianggap sebagai tempat yang sangat penting di ibu kota Kekaisaran, jadi mungkin kita bisa mengetahui beberapa berita penting. Saya tidak tahu syarat apa yang diperlukan untuk bergabung dengan Hall of Generals and Stars, Lu Ming bertanya. Hampir tidak ada syarat. Jika ingin berbicara tentang syarat, hanya ada satu syarat, yaitu bakat. Apa begitu longgar? Lu Ming terkejut, sedikit tidak bisa dipercaya. Saudara Tianyun, izinkan saya memberitahu Anda, ada pepatah bahwa keluarga Kekaisaran Liang tidak mau dikendalikan oleh sekte pedang 10 arah dan ingin mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Itulah mengapa mereka menciptakan Aula Jenderal dan Bintang, dan kondisinya sangat rendah. Ming Feng berbisik. Oh, Lu Ming merenung. Tampaknya hubungan antara sekte pedang Sifang dan keluarga kerajaan cukup rapuh. Saudara Tian, Istana Bintang Umum akan membuka pintunya untuk merekrut sekelompok orang setiap bulan. Lusa akan menjadi hari ketika Istana Bintang Umum merekrut pendatang baru sebulan sekali. Saudara Tian dapat pergi dan lalu mencoba, kata Mingzu. Kakak Tianyun, izinkan saya memberitahu Anda, saudara perempuan saya juga anggota Aula Bintang Umum, dan saya akan bergabung dengan Aula Bintang Umum lusa, jadi kita akan bersama nanti, teriak Ming Feng. Oke, Lu Ming mengangguk. Hati-hati kakak hari itu, sampai jumpa lusa. Mingzu menangkupkan tangannya dan pergi bersama Ming Feng. Setelah itu, Lu Ming terus berputar dan berbelok beberapa jalan sebelum menemukan sebuah restoran dan tinggal di dalamnya. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. Selama 2 hari, cuaca tenang dan tidak terjadi apa-apa. 2 hari kemudian, Lu Ming keluar dari restoran. Istana Jenderal Bintang sangat terkenal di ibu kota Kekaisaran, jadi jika Anda menanyakannya kepada siapapun, Anda akan tahu lokasi persisnya. Lu Ming menuju ke General Star Hall. General Star Palace terletak di bagian paling utara dari ibu kota Kekaisaran, di mana terdapat pegunungan yang terus-menerus dan banyak istana yang tidak dapat dilihat secara sekilas. Gerbang Aula Jiangxing sangat megah, di kedua sisinya terdapat 2 patung perunggu unicorn yang sangat perkasa. Di gerbang, ada lebih dari selusin pria jangkung berdiri tegak,
memancarkan aura yang kuat dan ganas. Jelas, mereka semua adalah master, dan mereka juga master di ranah master seni bela diri yang hebat. Di depan pintu, ada meja tempat seorang lelaki tua berambut putih mendaftar. Di gerbang, ada banyak orang yang datang dan pergi, banyak dari mereka adalah murid veteran dari General Star Hall. Mereka yang bergabung dengan Istana Bintang umum disebut siswa. Ada juga beberapa, seperti Lu Ming, pendatang baru yang berencana bergabung dengan Balai Jenderal. Kakak Tianyun. Begitu Lu Ming tiba, dia mendengar teriakan. Ming Feng dan Ming Zhu datang. Selamat pagi, Lu Ming menyapa sambil tersenyum. Sepertinya tidak banyak orang yang datang. Lu Ming melirik dan tersenyum. Istana Jenderal Bintang merekrut sekelompok orang setiap bulan, jadi jumlah orangnya tidak terlalu besar. Rata-rata, akan ada lebih dari 100 orang setiap bulan, jelas Ming Zhu. Ayo tunjukkan darahmu. Pada saat ini, seorang pemuda mendatangi lelaki tua itu, dan lelaki tua itu berkata dengan tenang. Bas. Darah di tubuh pemuda itu berkilat, dan seekor beruang coklat tinggi muncul. 3 cakra berwarna merah darah muncul di beruang coklat itu. Garis keturunan tingkat ketiga. Ya, siapa namamu? Tanya lelaki tua itu. Fang Wei, kata pemuda itu. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan kartu giok, meninju beberapa prasasti di atasnya, dan kemudian menyerahkan kartu giok itu kepada pemuda itu, berkata, "Oke, ini kartu giok identitas Anda, sekarang, Anda adalah murid dari Jenderal Bintang." Aula itu hilang, pria muda itu menunjukkan kegembiraan, mengambil tablet giok, dan berjalan ke Aula Jenderal dan Bintang. Lu Ming menatap kosong, dan berkata, prosedur ini terlalu sederhana bukan? Sesederhana itu, Ming Zhu tertawa. Dengan cara ini, bukankah akan ada murid dari 5 sekte besar di Istana Bintang? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, tentu saja ada murid dari 5 sekte besar, dan jumlahnya cukup banyak. Beberapa murid dari 5 sekte besar datang untuk bergabung dengan Aula Jenderal, beberapa untuk berkultivasi, dan beberapa untuk pengalaman. Namun, setelah bergabung dengan Hall of Generals, General Star Hall masih memiliki langkah-langkah tertentu, jelas Ming Zhu. Lu Ming diam-diam kagum. Satu persatu anak muda mendaftar. Lu Ming menemukan bahwa selama level garis keturunan di atas level 2, dia dapat bergabung dengan Aula Jenderal. Nah, ini kamu. Tiba-tiba, teriakan pembunuhan terdengar. Lu Ming berbalik, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Itu adalah Hua Jie. Pada saat ini, Hua Jie berganti menjadi jubah perak dengan sabuk giok di pinggangnya, dan menatap Lu Ming dengan mata dingin. Di sampingnya, beberapa anak muda mengikuti, berjalan menuju sisi ini bersama. Nah, kamu masih berani tinggal di ibu kota kekaisaran, dan kamu masih ingin bergabung dengan Aula Jenderal, tepat sekali, hari ini, kamu tidak ingin pergi, kata Hua Jie dengan muram. Haha, bukankah ini pangeran kecil? Kebetulan sekali ya, kamu mengganti celanamu, mengapa masih ada bau? Lu Ming menggerakkan hidungnya dan berkata sambil tersenyum. Kamu mencari kematian. Wajah Hua Jie memerah dalam sekejap, dan dia berteriak dengan ganas. Ini adalah kebenciannya yang besar. Meskipun dia memperingatkan orang lain untuk tidak menceritakan tentang apa yang terjadi 2 hari lalu, bagaimana bisa ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia? Berita itu menyebar dengan cepat, dan dalam 2 hari, hampir menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran, dan menjadi bahan tertawaan orang lain. Hua Jie sangat membenci Lu Ming, dan sekarang, Lu Ming berani menyebutkan masalah ini, engah. Aku tidak tahu siapa itu, tapi aku tidak bisa menahan tawa. Jadi dia adalah pemuda dari 2 hari yang lalu. Beraninya dia memperlakukan Hua Jie seperti itu. Kupikir Hua Jie sudah membencinya sampai habis, jadi menarik untuk ditonton. Selain Hua Jie, Chen Xiong adalah mengikuti, anak itu akan mati. Di samping, beberapa siswa tua dari Istana Bintang Umum berbisik. Tuanku, apakah ini anak itu? Di samping Hua Ji, seorang pemuda jangkung memandang Lu Ming dengan tidak ramah. Itu anak itu, aku mengenalnya bahkan di dalam abu. Hua Jie menggertakkan giginya. Hehe, tuan kecil,
bagaimana kamu ingin aku mengajarinya? Aku akan menjadikannya seperti yang kamu inginkan. Chen Xiong melangkah maju dan menatap Lu Ming dengan main-main. Kamu bisa mengetahuinya, patahkan tangan dan kakinya dulu, sisanya terserah kamu. Hua Jie berkata dengan suara yang dalam. Oke, kalau begitu aku akan memukulinya sampai ibunya bahkan tidak mengenalnya. Chen Xiong mencibir, dengan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Puncak master seni bela diri 4 kali lipat. Ada cibiran di sudut mulut Lu Ming, dia hanya puncak dari tingkat keempat dari seorang seniman bela diri yang hebat, jadi dia berani menjadi begitu sombong. Chen Xiong, ini istana jenderal, jangan main-main. Mingzu melangkah maju dengan ekspresi serius. Hei, bukankah ini keindahan mutiara, apa, kamu ingin membantunya? Tapi kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Segera keluar dariku, jangan minta masalah, tegur Chen Xiong. Kulit Mingzu berubah untuk sementara waktu, sangat jelek. Kesombongan, pertengkaran besar, teriak Ming Feng saat melihat Mingzu sedang marah. Seorang anak tanpa rambut di kepalanya, bahkan seekor semut, ingin bertarung, aku akan menghancurkanmu sekarang, Chen Xiong mencibir, dan memaksa Ming Feng pergi. Lu Ming tersenyum tipis, melangkah maju, matanya tenang, dan aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Napas 4 kali lipat dari seorang seniman bela diri yang hebat. Ternyata kamu memiliki master seni bela diri tingkat 4. Pantas saja kamu bisa mengalahkan 6 master di bawah pangeran kecil. Pantas saja kamu begitu sombong. Tapi apakah menurutmu kamu bisa melawanku karena kamu juga yang keempat? Seniman bela diri yang hebat. Aku akan membuatmu mengerti, betapa naifnya dirimu. Mata Chen Xiong bergerak, dan kemudian dia berkata dengan nada menghina. Kalau begitu cobalah. Lu Ming berkata dengan ringan. Ledakan. Nafas keduanya bentrok, dan embusan angin bertiup di tempat kejadian. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak diizinkan menggunakan kekerasan di pintu masuk istana Jiangxing, biarkan aku semua pergi. Tiba-tiba, di pintu masuk istana Jiangxing, lelaki tua yang bertanggung jawab atas pendaftaran meraung. Aura yang sangat kuat meletus dan menyelimuti penonton. Tatapan Lu Ming berubah, lelaki tua ini pasti orang kuat di alam Wuzong. Elder, orang ini memiliki dendam terhadap saya. Saya akan menghapusnya dan segera pergi. Hua Jie mengepalkan tinjunya pada orang tua itu. Pangeran kecil, meskipun Anda dibedakan, ini adalah aula jenderal dan bintang, dan ada aturan dan peraturan aula jenderal dan bintang. Kecuali yang mulia Kaisar, tidak ada seorang pun yang datang ke sini yang dapat melanggar aturan Hall of Generals and Stars, dan Anda tidak terkecuali. Pria tua itu sedikit mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Kamu, ekspresi Hua Jie berubah jelek, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetua Balai Jiangxing adalah milik langsung yang mulia Kaisar, bahkan jika ayahnya Raja Zentian datang, Tetua Balai Jiangxing mungkin tidak akan memberikan muka. Nak, kamu beruntung, tapi keberuntunganmu paling lama hanya 3 hari, setelah 3 hari, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Hua Jie menatap Lu Ming dengan dingin. Ayo pergi. Setelah itu, Hua Jie melambaikan tangannya dan melangkah ke aula Jiangxing. Chen Xiong menatap Lu Ming dengan dingin, mencibir, dan mengikuti Hua Jie. Oke, lanjutkan. Pria tua itu melambaikan tangannya. Tidak banyak orang di tempat pertama, dan segera giliran Ming Feng, dan setelah Ming Feng, itu adalah Lu Ming. Kumpulkan darahmu dan biarkan aku melihat. Pria tua itu memandang Lu Ming dengan ringan. Baik, Lu Ming mengangguk, dan kemudian darah di tubuhnya berkelebat, dan darah dari roh pemakan memadat, dan pada saat yang sama, 6 cakra berwarna darah bersinar. Garis keturunan tingkat 6. Mata lelaki tua itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat, seperti 2 matahari. Di samping, Mingzu, Ming Feng, dan beberapa orang lainnya juga menatap Lu Ming dengan kaget. Garis keturunan tingkat 6, sebenarnya garis keturunan tingkat 6. Anda harus tahu bahwa di antara 5 sekte utama, garis keturunan tingkat ke-6 adalah milik para jenius teratas dan raja pemula. Paling banyak 1 atau 2 tahun, atau bahkan tidak sama sekali.
Mata lelaki tua itu berkedip beberapa kali, dan dia tiba-tiba bertanya, yang mana dari 5 sekte utama yang kamu ikuti? Lu Ming terkejut, dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Tampaknya level darahnya terlalu tinggi yang membangkitkan kecurigaan orang tua itu. Tetapi penampilan cakra darah tidak berada di bawah kendalinya, jika tidak, cukup baginya untuk menampilkan 3 cakra, dan itu tidak akan terlalu mencolok. Junior ini bukan anggota salah satu dari 5 sekte besar, aku hanya seorang kultivator biasa. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan berkata, dia tidak berbohong, dia memang seorang kultivator biasa sekarang. Oh, mata lelaki tua itu berkilat, jelas tidak terlalu yakin. Siapa namamu? Lalu pria tua itu bertanya. Tian Yun, jawab Lu Ming. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah tablet giok dan mengukir beberapa prasasti di atasnya. Menyerahkan kartu giok kepada Lu Ming, dia berkata, dalam waktu 3 hari, akan ada ujian di sekolah seni bela diri. Oke, Lu Ming mengambil kartu giok itu dan mengangguk. Kakak Tian Yun, di mana asramamu? Setelah Lu Ming mendaftar, Ming Feng datang dan bertanya. Lu Ming mengambil kartu giok, memasukkan energi aslinya, dan beberapa informasi segera muncul. Aula luar, nomor 11.232, kata Lu Ming. Haha, kalau begitu kita bersama, aula luarku nomor 11.231, dan saudara perempuanku tidak jauh dari kita, di nomor 11.186, kata Ming Feng dengan gembira. Lu Ming mengangguk, tapi hatinya tergerak. Warriors harus memiliki satu ruangan per orang, lebih dari 10.000 orang, sepertinya ada cukup banyak orang di aula jenderal, setidaknya 10.000 orang. Tapi itu normal untuk dipikir-pikir, Istana Bintang merekrut sekelompok orang setiap bulan, meskipun tidak banyak orang setiap kali, jumlah orang yang terakumulasi selama bertahun-tahun cukup banyak. Lu Ming, setelah 3 hari, kamu harus berhati-hati. Saat ini, Mingzu memperingatkan, wajahnya sedikit bermartabat. Ekspresi Lu Ming berubah, lelaki tua itu memberitahu semua orang yang bergabung bahwa akan ada ujian di sekolah seni bela diri dalam 3 hari. Apalagi barusan Hua Jie juga mengatakan bahwa Lu Ming beruntung, dan itu hanya 3 hari, setelah 3 hari, mari kita lihat bagaimana dia mati. Dia sangat ingin tahu tentang ini. Apa yang terjadi dengan tes 3 hari kemudian? Lu Ming bertanya. Mingzu merenung sejenak, dan berkata, Saudara Tian, kamu juga tahu bahwa ketika merekrut orang ke Istana Bintang, mereka bahkan tidak menanyakan latar belakang atau asal mereka. Mereka menerima siapapun. Pasti ada tas campuran dari orang baik dan jahat. Tentu saja Star Palace tidak akan sedikit tidak ada tindakan yang diambil, jadi siswa yang baru bergabung dengan General Star Hall akan menjalani ujian 3 hari kemudian. Ujiannya sebenarnya sangat sederhana. Ini untuk siswa lama untuk bersaing dengan siswa baru, cari tahu detail siswa baru. Jika mereka adalah murid dari 5 sekte utama, maka mereka pasti tidak akan mendapatkan pelatihan apapun di masa depan. Mingzu menjelaskan dengan detail, saya mengerti, Lu Ming mengangguk. Jadi, 3 hari kemudian, Huaji dan yang lainnya ingin bermain trik saat ujian. Jadi, Saudara Tian, setelah 3 hari, Anda harus berhati-hati. Masuk akal bahwa siswa veteran yang mengikuti ujian dipilih oleh para tetua kuil Jiangxing, tetapi dengan energi Huaji, tidak sulit untuk membuat bergerak. Pearl melanjutkan, jika mereka ingin datang, biarkan mereka datang. Lu Ming tersenyum, tidak peduli. Kakak Tian, jangan ceroboh. Chen Xiong adalah seorang jenius top. Meskipun kultivasinya berada di puncak tingkat keempat dari seorang seniman bela diri yang hebat, dia pernah memiliki rekor pemenggalan kepala seorang seniman bela diri yang hebat di tingkat kelima dengan pedang. Dia sangat kuat dan tidak biasa sama sekali, lanjut Mingzu. Jenius, bukankah itu lebih menarik? Lu Ming masih sedikit tersenyum. Melihat ini, Mingzu tidak banyak bicara, dan membawa Lu Ming dan Ming Feng ke asrama. Istana Jenderal Bintang sangat besar, di dalamnya seperti dunia kecil. Ada gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, situs bersejarah dan tempat-tempat indah. Terutama istana dan paviliun yang padat dan tumpang tindih.
Asrama Jenderal Star Hall seperti serangkaian kastil. Semuanya adalah paviliun 7 lantai, dengan kamar satu per satu. Kamar Lu Ming ada di lantai 3, dan ada tanda besi di pintunya, dengan tulisan 11.232 tertulis di atasnya. Dan kamar Ming Feng ada di sebelahnya. Keluarkan kartu giok identitas, dan ambil foto pelat besi akan bersinar, dan pintu akan terbuka secara otomatis. Lu Ming masuk. Ruangannya sangat luas dan berperabotan elegan, bahkan ada rak buku di salah satu sisi ruangan, rak buku penuh dengan buku-buku baru. Perawatan istana bintang umum lebih baik daripada sekte pedang Xuanyua N. Meskipun keluarga kerajaan telah menurun, bagaimanapun juga itu adalah ortodoks, dan fondasinya masih ada, pikir Lu Ming pada dirinya sendiri. Segera, ada ketukan di pintu, dan saat membukanya, itu adalah Mingzu dan Ming Feng. Kakak Tian, kamu baru saja bergabung dengan Istana Jenderal Bintang, aku akan mengajakmu berkeliling. Mingzu tersenyum manis. Lu Ming mengangguk, dia hanya ingin berkenalan. Saat ini, Lu Ming dan Mingzu Ming Feng sedang berjalan-jalan di sekitar Istana Jiangxing. Sambil berjalan, mengobrol. Selama periode ini, Lu Ming tahu bahwa Mingzu dan Ming Feng adalah putra dan putri seorang jenderal di Kekaisaran Liang. Ayah mereka menjaga perbatasan dan berperang sepanjang tahun. Sebagai anak-anak, mereka secara alami bergabung dengan Aula Jenderal dan Bintang, dan mereka bisa menjadi jenderal yang menjaga satu sisi di masa depan. Mereka bertiga mengobrol sambil berjalan, dan hubungan mereka berangsur-angsur menjadi lebih dekat. Beberapa jam kemudian, Lu Ming kembali ke kamarnya dan memasuki kuil agung. Dengan satu gerakan tangan, sebuah buku cheat muncul di tangan. Three Palms, salah satu dari 2 seni bela diri tingkat prefektur yang diperoleh Lu Ming dari peninggalan suku Donyi. Sebelumnya, dia tidak memiliki banyak energi untuk berlatih, tetapi sekarang, dia telah berlatih langkah voli ke tingkat tertinggi, dan akhirnya dia dapat mulai berlatih 3 telapak tangan. Lu Ming membuka buku rahasia Three Palms dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah sekian lama, Lu Ming menutup buku cheat dengan ekspresi takjub di wajahnya. 3 telapak tangan adalah seni bela diri yang benar-benar ofensif, kekuatannya di luar imajinasinya. 3 telapak tangan sebenarnya hanya ada 3 telapak tangan. Telapak tangan pertama adalah telapak tangan manusia. Telapak tangan kedua adalah telapak binatang. Telapak tangan ketiga adalah telapak Tiandao. Menurut pengantar, sebenarnya kekuatan telapak tangan pertama, telapak Dao manusia, sudah sepenuhnya setara dengan kekuatan seni bela diri tingkat bumi lainnya. Kekuatan telapak tangan kedua telah sepenuhnya melampaui kekuatan seni bela diri tingkat bumi tingkat rendah, dan sangat dekat dengan seni bela diri tingkat bumi tingkat atas. Dan telapak ketiga, telapak Tiandao, dikatakan telah dibudidayakan ke tingkat tertinggi, dan kekuatannya sangat dekat dengan keterampilan bela diri tingkat surga. Sangat dekat dengan seni bela diri tingkat langit. Melihat ini, hati Lu Ming berkedut keras. Seni bela diri tingkat surga, konsep macam apa itu? Saya tidak tahu seberapa kuat dari seni bela diri tingkat bumi. Ini sangat menakutkan. Ini adalah keterampilan bela diri yang hanya raja yang memenuhi syarat untuk berlatih. Alasan mengapa 3 telapak tangan didefinisikan sebagai seni bela diri tingkat rendah di tingkat dasar, menurut pengantar, adalah karena telapak tangan ketiga telah berhasil dipraktekkan oleh sangat sedikit orang dalam sejarah, dan itu terlalu sulit. Memiliki berarti tidak memiliki apa-apa, itulah mengapa 3 telapak tangan didefinisikan sebagai seni bela diri tingkat rendah di tingkat dasar. Hanya setelah telapak tangan pertama dibudidayakan ke tingkat ketiga, telapak tangan kedua baru bisa dipraktekkan. Dan jika Anda ingin berlatih telapak tangan ketiga, Anda tidak tahu kondisi apa yang dibutuhkan, itu sepenuhnya tergantung pada kebetulan. Lu Ming memahaminya dengan hati-hati, dan setelah membacanya, dia mengeluarkan buku Citri Dao Palem dan membacanya lagi dengan hati-hati. Kesulitan berlatih 3 telapak tangan bahkan lebih sulit daripada seni perisai kuno. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari, 3 telapak tangan tidak membuat kemajuan apapun. Pada saat ini, sudah waktunya untuk ujian siswa baru. Awalnya,
Mingzu dan Ming Feng menemukan Lu Ming, dan berjalan ke lapangan sekolah seni bela diri bersama Lu Ming. Lapangan sekolah seni bela diri sangat luas, konon itu dikatakan bahwa itu adalah tempat parade kaisar, dan tidak ada akhir yang terlihat. Di sisi lapangan sekolah seni bela diri, ada lebih dari selusin platform pertempuran. Saat ini, ratusan orang telah mengepung salah satu platform pertempuran. Lebih dari 100 dari mereka adalah siswa baru kali ini. Sisanya semua siswa lama, ada yang menonton keseruan, dan ada pula yang mengikuti ujian. Begitu Lu Ming datang, dia melihat beberapa mata dingin menatapnya. Itu adalah Hua Jie, Chen Xiong dan lainnya. Di sebelah Hua Ji, ada lebih dari selusin anak muda, dan mereka benar-benar datang. Lu Ming tersenyum ringan dan tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Anak ini sangat tenang sekarang, tunggu sebentar, mari kita lihat bagaimana dia mati. Benar, dia berani menyinggung pangeran muda, dan dia beruntung hidup sampai hari ini, tapi hanya itu, di samping Hua Ji, anak muda lainnya orang mereka semua mencibir. Ada niat membunuh yang dingin di sudut mulut Hua Jie, dan dia berkata, Chen Xiong, tunggu sebentar, kamu hanya harus kejam dan menyalahkan Istana Bintang, dan aku akan menanggungnya. Jangan khawatir pangeran kecil, aku tahu apa yang harus dilakukan. Chen Xiong mencibir. Setelah beberapa lama, jumlah orang berangsur-angsur bertambah, dan akhirnya datang sekitar 500 orang. Pada saat ini, seorang tetua parubaya naik ke atas panggung. Tes ini sangat sederhana. Saya akan mengirimkan siswa veteran untuk melawan siswa baru. Jangan malu dengan siswa baru, dan gunakan kekuatan Anda untuk isi hati Anda. Jika Anda dapat bertahan dalam 100 gerakan di tangan para siswa veteran, Istana Bintang akan memberi Anda banyak uang. Jika Anda dapat mengalahkan siswa veteran, Anda akan dapat berlatih gratis selama 1 tahun di 7 tempat suci kultivasi, kecuali Gua di Yuan, di tempat lain 6 tempat suci. Penatua Parubaya mengumumkan. Begitu ucapan ini keluar, mata banyak siswa baru mulai berbinar. 7 tempat suci kultivasi. Lu Ming sedikit bingung, jelas, dia belum pernah mendengarnya. Saudara Tian, 7 tanah suci kultivasi agung adalah unik di General Star Hall, dan mereka sangat luar biasa. Setelah lulus ujian, saya akan memberi tahu Anda secara detail, bisik Mingzu. Oke, mulai sekarang, Wu Yuan akan muncul lebih dulu. Penatua Parubaya mengumumkan. Setelah kata-kata itu jatuh, seorang pemuda kurus melangkah ke atas panggung. Duken, naik dan coba dia. Tetua Parubaya itu memerintahkan seorang siswa veteran. Iya, seorang siswa veteran berjubah merah muncul di atas panggung. Tanpa basa-basi lagi, pertempuran dimulai. Murid baru Wu Yuan melancarkan serangan gila-gilaan, dan pedang di tangannya berubah menjadi lampu kompor, menyerang Duken. Dan Duken selalu tersenyum, tenang dan tidak tergesa-gesa, dia tidak melawan, tetapi hanya mengelak secara membabi buta. Mata Lu Ming berkedip, dan dia bisa melihat bahwa kultivasi Duken pasti di atas seorang seniman bela diri yang hebat, sementara Wu Yuan hanya berada di tingkat ke-6 dari seorang seniman bela diri, perbedaannya terlalu besar. Jika Duken benar-benar bergerak, Wu Yuan bisa dibunuh dengan setengah gerakan. Namun, Duken tidak bergerak. Jantung Lu Ming tiba-tiba melonjak, dan dia melihat ke langit di sebelah kanan. Di langit, di atas awan, beberapa lelaki tua menatap platform pertempuran dengan mata tajam. Benar saja, ada orang kuat yang menonton secara diam-diam. Tampaknya Istana Jenderal Bintang ini benar-benar tidak sederhana. Tidak akan seperti rumor di luar. Istana Bintang umum digunakan oleh keluarga kerajaan untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri dan mencoba untuk melawan Sekte Pedang Sifang. Tapi itu sangat jelas, tidak mungkin Sekte Pedang Sifang tidak tahu. Lu Ming berpikir, penuh keraguan. Pada saat ini, beberapa lelaki tua di lapisan awan dengan hati-hati mengamati persaingan di platform pertempuran. Pisaunya berputar, ini Gufeng 30 pisau, Wu Yuan ini seharusnya dari kota Gufeng, tidak ada masalah, kata seorang lelaki tua. Sayangnya, basis kultivasi saya terlalu lemah, dan bakat saya biasa-biasa saja. Pria tua lainnya menghela nafas. Tidak mungkin,
Sebagian besar yang berbakat direkrut oleh 5 sekte besar, mari kita lihat. Desahan lain terdengar.